Mulai, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Gimana? Alhamdulillah baik. Terima kasih Reza. Oke, gimana nih? Sudah siap untuk belajar hari ini? Wah, Masya Allah semangatnya udah luar biasa ya. Oke, sebelum belajar kita cek kerapihannya dulu dan kebersihannya. Udah rapi belum nih bajunya? Coba. Oke. Ikhwan, coba udah rapi? Oke, silahkan cek kolong mejanya udah bersih belum? Bersih banget. Oke, sudah bersih? Oke, baik. Karena sudah rapi, sudah bersih, ya kan berarti tandanya sudah semangat untuk belajar ya? Oke, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM-nya. Silakan. KM-nya siapa? Nafis. Oke, silakan pimpin doanya Nafis. Sebelum belajar mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 2 3. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih Nafis yang telah membacakan doanya. Nah, sebelum belajar kita cek absensi dulu ya. Oke, ada yang tidak hadir, ada yang sakit? Oke, kita cek dulu ya kehadirannya ya. Air Najwa Sukma. Oke, Tri Ayu Rasanti. Oke, Kurota Ayun. Oke, Reza. Oke, Najwa. Oke, Wardah. Oke, Nabhan. Oke, Musda. Oke, kemudian Karina. Oke, Zahra. Oke, Haudi. Oke, Tessa. Oke, Fatir. Oke, Nafis. Oke, ada yang belum saya absen? Oke, Naswa ya. Oke, berarti yang tidak hadir? Zafira, kemudian Hasna, sudah? Oke, mari kita doakan temannya yang sakit, semoga kita dapat belajar bersama kembali ya. Amin ya robbal alamin. Nah, saya lihat kan di barisan belakang itu masih ada yang belum semangat ya. Kita coba pemantik dulu nih, kita coba ice breaking dulu, oke? Siap untuk ice breaking? Oke, ice breakingnya adalah saya suka, kamu suka, semua orang suka. Oke, yang tahu shoot ya, kita coba ya. Clue-nya adalah saya suka, kamu suka, semua orang suka. Oke? Kita coba ya ice breaking ya. Biru ditambah biru sama dengan oke. Biru. Oke, masih ada yang belum konsentrasi nih. Kita coba ya. Ulang lagi ice breakingnya. Abu ditambah abu ditambah abu ditambah abu ditambah abu ditambah ungu. Hijau. Iya betul. Masih ada yang jawab pink di belakang. Kita coba ice breaking lagi ya. Hijau ditambah ungu. Jawabannya? Wah, masih belum seragam nih. Ulangin lagi. Hijau ditambah ungu. Oke, semuanya sudah bisa ya? Oke, berarti apa itu jawabannya? Ada yang bisa tahu? Saya tahu. Oke, silakan Zahra. Kenapa ice breakingnya itu saya suka, kamu suka, semua suka itu menggunakan warna? Coba jelaskan. Karena diambil dari uang. Uang, mata uang Indonesia itu menggunakan rupiah ya. Oke, jadi misalkan tadi kan biru ditambah biru sama dengan kayak mata uang berapa? 50.000 rupiah. 50.000 rupiah ditambah 50.000 rupiah jadi warna merah. Iya, merah yaitu uang
100.000 rupiah gitu. Berarti tadi udah semangat semua ya, udah aktif ya. Oke, baik, sekarang kita mulai untuk materi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa tahu hari ini akan membahas mengenai apa? Kerja. Iya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan video dulu ya, supaya kalian lihat nih, apalagi sekarang kan kalian sebagai pelajar ya. Udah ada yang di sini yang usianya 17 tahun? Oke, mari kita lihat tayangan video ya. Apa kaitannya kalian dengan materi hari ini, oke? Oke. Banyak sekali. Naik ya penganggurannya. Oke, kita telah menyaksikan ya mengenai video cuplikan tadi. Nah, dari hasil video cuplikan tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Ada yang bisa menjawab? Silahkan Tessa, gimana?
Tingkat pengangguran Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Betul, tingkat pengangguran dari tahun ke tahun semakin meningkat ya. Coba kita lihat, mungkin sekarang kalian masih kelas 12 ya kan, masih pelajar. Tapi ketika kalian sudah lulus, kalian sudah harus memikirkan apakah kalian akan kerja atau kalian akan kuliah ya kan. Sedangkan pengangguran dari data BPS memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran itu semakin tinggi. Apa saja penyebabnya? Yaitu banyaknya persyaratan dari lowongan pekerjaan ya kan, harus good looking, tinggi badan juga ya kan, kemudian harus IQ-nya berapa, sehingga buat beberapa peserta yang tidak memenuhi syarat tidak bisa berkesempatan untuk bekerja di suatu perusahaan tersebut. Itu kan menjadi masalah besar ya yang sedang Indonesia rasakan saat ini. Nah, oke. Sekarang sebelum kita mulai ke materinya mengenai ketenaga kerja, saya ada lembar ya. Ini adalah lembar pretest. Silahkan kalian kerjakan. Fungsinya buat apa tujuan pretest itu? Pretest itu untuk mengetahui pemahaman sebagaimana luasnya kalian mengenai ketenaga kerjaan. Nanti di sini ada pembahasan apa itu angkatan kerja, apa itu tenaga kerja, apa itu kesempatan kerja, apa itu pengangguran dan lain sebagainya ya. Silakan kerjakan secara individu, secara kondusif, oke? Bisa dipahami? Oke. Silakan ditulis namanya ya. Dua dulu. Oke. Silakan tolong di estafet. Oh. Yang itu aja. Ya, silakan dikerjakan ya secara kondusif. Silakan jangan lupa kasih nama. Coba. Ya. Itu ada beberapa pertanyaan, silakan jawab dari yang paling mudahnya saja dulu ya. Untuk mengetahui sebagaimana kemampuan kalian, karena nanti itu akan ada pre-test dan juga post-test. Oke. Iya. Oke. Kalau misalkan ada soal yang belum kalian pahami nggak apa-apa, karena kan nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Karena kan ini namanya juga pre-test gitu, tes sebelum pembelajaran. Sudah? Ada yang sudah? Oke, Nabahan sudah, Ayu masih mengerjakan ya? Ota juga, silahkan.
Nanti nggak apa-apa, nggak harus panjang juga ya jawabannya ya, karena kan nanti kita akan bahas di pertemuan hari ini. Yang sudah silakan untuk di estafet ke depan ya, dikumpulkan di meja paling depan. Sudah? Oke, silakan dikumpulkan di meja paling depan di estafet. Oke, nanti dikumpulkan ya buat jadi bahan penilaian saya. Silahkan di estafet untuk Ikhwan juga dan juga Akhwat. Kita langsung nih ke materinya nih, karena kan tadi kalian sudah mengerjakan pretest ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih bingung mungkin atau bertanya-tanya ya kan. Kita sekarang akan bahas mengenai materi ketenaga kerjaan ini. Sudah semua? Oke. Sudah? Sudah kasih nama semua ya? Sudah? Oke. Ikhwan sudah? Oke, thank you. Sorry. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan materi utamanya, kita bayangkan dulu nih di lingkungan belajar atau lingkungan kalian, yang apakah ada orang tua kalian yang sedang bekerja? Ya. Ada. Tetangga kalian ada yang kerja? Ya. Oke, kerja apa tetangga kalian? Ada yang petani, ada apa lagi? Jualan. Ada lagi? Nakoda, Masya Allah, luar biasa ya, karena kan dari jauh ya, jadi tetangganya pun kerjanya di nakoda. Oke, di sini ada yang punya kakak, up? Oke, ada yang sudah bekerja kakaknya? Sudah. Najwa kakaknya kerja di mana? Di SD ngajar ya, sebagai guru ya. Oke, good. Thank you Najwa. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan ya. Mungkin di lingkungan kalian kan ada yang sudah bekerja ya kan? Atau mungkin ibu, ayah, kakak kalian, atau juga tetangga kalian, atau kerabat, saudara, ada yang sudah bekerja. Ada juga yang sedang mencari kerja ya, dalam tanda kutip belum bekerja, atau disebutnya apa? Pengangguran. Nah, nanti kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan, mengenai apa yang sudah bekerja dan juga yang sedang mencari pekerjaan, seperti tayangan video yang tadi gitu ya, adanya job fair di mana sedang mencari pekerjaan kayak gitu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan di mana pentingnya materi tersebut. Kenapa? Karena materi ini kita akan membahas pentingnya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan cara kesempatan kerja itu apa, atau lowongan pekerjaan itu apa, pengangguran itu apa, dan juga data-data mengenai data statistik mengenai ketenaga kerjaan ya, supaya kita bisa melihat nih perbandingannya. Oh iya, benar kayak Tessa tadi ya kan, bahwa pengangguran dari tiap tahun ke tahunnya itu meningkat atau rendah? Meningkat. Iya, meningkat ya. Berarti kan itu adalah sebuah permasalahan Indonesia yang harus kita selesaikan sebagai kita generasi muda ya kan. Apakah negara kita ke depannya akan terus seperti ini? Tidak kan? Pasti kalian pun ingin bekerja, ingin menghasilkan uang, ya kan? Nah, makanya sekarang kita akan bahas materi mengenai ketenaga kerjaan. Oke. Teman-teman bisa lihat PowerPoint di depan ya. Najwa, terlihat PowerPoint-nya? Jelas? Oke, kita mulai ya. Sebelum belajar, ini ada tujuan pembelajarannya anak-anak, di mana tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian mengenai ketenaga kerjaan, tenaga kerja, apa itu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi karakteristik dan juga perbedaan dari setiap komponen ketenaga kerjaan. Kemudian kita juga akan menganalisis nih, tadi kan kita sudah lihat video ya, kita analisis penyebab dari pengangguran itu apa.
Nah, kita akan analisis di materi hari ini dan juga kita akan mengevaluasi dampak pengangguran terhadap individu, apa nih pengaruhnya terhadap individu, masyarakat, dan juga perekonomian nasional secara kritis ya. Karena kalian sudah kelas 12, jadi kalian sudah harus berpikir kritis, ya kan? Gitu, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai ke materi, saya akan memperlihatkan dulu data BPS. BPS itu apa? Ada yang tahu? BPS, Badan Pusat Statistik. Iya, betul, Ayar. Kita akan membahas mengenai data BPS ketenagakerjaan dan juga rata-rata buruh per bulan Februari tahun 2025. Iya. Nih, kita bisa lihat keadaan ketenagakerjaan Indonesia di bulan Februari ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari papan layar bahwa tingkat pengangguran terbuka atau disingkat dengan TPT itu mengalami penurunan. Iya, betul sekali, mengalami penurunan. Kemudian kita lihat juga nih di bawahnya, penduduk bekerja menurut jam kerja. Karena di dalam bekerja itu ada yang penuh waktu dan juga ada kerja paruh waktu, betul sekali. Kalau penuh waktu itu yang full ya, dari jam 7 sampai jam 5 biasanya untuk normalnya. Tapi untuk paruh waktu itu kondisional ya kan. Misalkan ada yang bisa kasih contoh pekerja paruh waktu seperti apa yang ya? Barista, betul sekali, karena kan jamnya itu shift ya, terus ojek online juga ya, terus kalau yang live TikTok itu host live, betul sekali, itu kan hanya beberapa jam. Apalagi Reza, desainer itu kan paruh waktu ya, konten kreator juga ya kan, itu masuknya ke dalam paruh waktu. Nah, kita lihat penduduk bekerja menurut jam kerja ya. Di sini kita bisa lihat nih, pekerja penuh mengalami peningkatan dibanding bulan Februari tahun 2024. Nih, pekerja tidak penuh waktu mengalami peningkatan secara signifikan, tapi peningkatannya hanya beberapa persen. Nah, tapi kita bisa lihat lagi dengan pekerja yang penuh waktu mengalami peningkatannya lebih tinggi ya, dan juga stagnan gitu, konsisten. Berarti kita bisa lihat dari data BPS tersebut bahwa pekerja penuh waktu itu lebih banyak peningkatannya, seperti itu. Sampai sini jelas teman-teman? Jelas. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya, di data BPS selanjutnya. Rata-rata upah buruh ya, upah atau gaji atau salary per bulan Februari tahun 2025. Ini data secara pusatnya gitu ya. Lapangan usaha dengan rata-rata upah tertinggi. Nah, kita bisa lihat kemudian ada lapangan usaha dengan rata-rata upah terendah. Ini dilihat dari profesinya. Nah, di sini ada beberapa profesi yang bisa kita lihat ya. Gitu. Nah, rata-rata upah buruh itu sebesar 3,09 juta rupiah per bulan. Termasuknya tinggi atau rendah? Tinggi ya, tapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak sekali yang upah atau gajinya itu di bawah 3 juta atau istilahnya di bawah UMR. Betul atau betul? Iya, betul ya. Nah, kita bisa lihat juga menurut jenis kelaminnya. Di sini ada ya, ternyata ya. Nah, dan juga menurut tingkat pendidikan, lebih banyak mana penganggurannya, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Lebih banyak mana yang lebih tingkat penganggurannya lebih tinggi? Perguruan tinggi, betul sekali ya teman-teman ya. Yang lebih banyak tingkat pengangguran di Indonesia adalah lulusan perguruan tinggi. Ada yang tahu kenapa? Belum tahu? Jadi saya bantu jawab ya. Jawabannya itu karena kalau misalkan lulusan SD itu kan tidak ada persyaratan kerja ya. Jadi kalau misalkan mau kerja, mau jadi buruh atau mau jadi bantu-bantu, itu dengan cepat bisa mendapatkan kerja. Sedangkan kalau lulusan S1 apabila ingin sesuai dengan lulusan sarjananya itu kan cukup sulit.
Misalkan lulusan sarjana ekonomi, biasanya itu linearnya kerja di bank ya. Iya, tapi kan kriteria syaratnya kan misalkan tinggi badan, good looking, IQ juga dan sebagainya, itu akan mempengaruhi dia untuk mendapatkan pekerjaan. Betul. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak? Cukup jelas ya? Jelas nggak? Oke. Nah, untuk penyampaian materi hari ini itu kita tidak hanya mengandalkan dari buku saja, tapi kita juga mengandalkan dan juga menganalisis dari realita kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita bisa lihat kan kayak tadi contohnya Kakak Najwa yang sudah bekerja menjadi guru ya kan, atau ada tetangga kalian yang belum bekerja dan sebagainya. Jadi kita akan menganalisis mengenai realita di kehidupan nyatanya itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan contoh-contohnya apa saja perbedaan, contoh nyata ya, apa saja perbedaan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan juga pekerja. Kalau misalkan pelajar itu tugasnya apa sih? Belajar ya, menuntut ilmu ya kan, sekolah, betul sekali ya. Jadi tugasnya pelajar itu adalah belajar. Kemudian tugasnya mahasiswa apa? Belajar juga sama untuk ke tahap yang lebih tinggi ya, sesuai dengan jurusan atau minatnya. Nah, kalau misalkan ibu rumah tangga mengurus rumah tangga, tandanya ibu rumah tangga punya kewajiban untuk belajar atau tidak? Secara tidak ya, maksudnya itu kondisional ya kan, karena fokusnya adalah mengurus rumah tangga, masak, nyuci baju, mengurus kalian ya kan salah satunya, dan satu lagi yaitu adalah pekerja. Pekerja tujuan utamanya adalah bekerja dan menghasilkan uang atau cuan, ya betul ya, atau kalian bahasa Gen Z-nya itu cuan ya. Nah, jadi kan kita bisa melihatnya ada perbedaannya pelajar, mahasiswa, apalagi ibu rumah tangga dan juga pekerja. Nah, dari sana kan kita sudah melihat perbedaan mana yang wajib bekerja dan juga tidak bekerja. Itu adalah contoh nyata yang akan kita pelajari di ketenaga kerjaan. Nah, kita bisa lihat PPT-nya ya, teman-teman. Nah, ketenaga kerjaan. Apa itu ketenaga kerjaan? Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah masa kerja. Nah, maksudnya sebelum bekerja itu adalah ketika kalian pelajar, anak kecil. Anak kecil wajib kerja nggak sih? Terus kalau misalkan kalian lihat di lampu merah, suka ada anak kecil ya? Nah, itu menurut kalian sudah waktunya untuk bekerja atau belum? Belum. Nah, itu makanya melanggar ya. Nah, makanya di sini kan ada tenaga kerja belum bekerja. Belum bekerja itu adalah usia dini dari 0 sampai 17 tahun. Nah, kalau kalian umurnya berapa? 17. Nah, 17 berarti sudah memasuki tahap ke bekerja ya, sudah boleh bekerja kayak gitu. Jadi belum bekerja itu adalah usia dini. Kemudian selama bekerja itu adalah usia produktif, yaitu 17 tahun sampai 60 tahun. Iya, itu adalah yang sudah wajib untuk bekerja atau produktif untuk bekerja. Nah, ada juga sesudah masa kerja. Sesudah masa kerja itu adalah lansia, betul, pensiunan ya. Usia 60 ke atas itu sudah tidak diwajibkan untuk bekerja. Makanya kalau misalkan ada bapak-bapak gerobak ya kan, sebetulnya yang sudah lansia, yang sudah sepuh, sebetulnya itu sudah tidak diwajibkan untuk bekerja. Tapi karena tuntutan ekonomi diwajibkan untuk bekerja, seperti itu. Tuh, seperti dilihat di layar ya, tenaga kerja mencakup semua orang yang mampu bekerja dan masuk dalam usia kerja, yaitu berapa sampai berapa? 17 sampai 60 tahun. Kalian sudah 17 berarti sudah wajib untuk bekerja ya. Tapi kenapa kalian sekarang nggak bekerja? Belum. Karena kalian masih menjadi pelajar, betul Air Najwa, karena kalian posisinya sebagai pelajar. Tapi kalau misalkan kalian lulus SMP, terus kalian bekerja,
Berarti kan tadinya kalian tidak melanjutkan SMA. Nah, kalian sudah boleh bekerja secara data nasionalnya gitu ya. Gitu. Selanjutnya, ada jenis-jenis tenaga kerja. Di sini ada tenaga kerja berdasarkan kualitas. Ada terdidik, terlatih, dan tidak terdidik. Ada yang bisa kasih contoh dari tenaga kerja terdidik. Jadi harus ada sarjana dulu. Ada yang bisa kasih contoh? Guru, betul. Kalau guru itu kan baiknya itu harus ada lulusan sarjana. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Ya, Tessa? Dokter ya. Kalau misalkan mau jadi dokter kan kita nggak bisa setelah lulus SMA saya mau jadi dokter ya kan, mau ngasih resep obat seenaknya kan nggak bisa kayak gitu. Harus ada lisensi profesional. Harus ada asdos dulu ya, jadi asisten dosen ya, baru layak atau legal disebut sebagai dokter. Nah, itu contoh dari tenaga kerja terdidik. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Itu yang harus menguasai soft skill ataupun hard skill-nya. Ada yang bisa kasih contoh? Ya. Model, iya betul, itu kan ada kelasnya ya, jadi nggak bisa kita asal ya kan, karena ternyata ada teknisnya, ada latihannya, itu tenaga kerja berdasarkan terlatih. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Iya Reza? Supir truk, betul sekali, betul loh, kalau mau jadi supir truk itu kan harus punya kemampuan dan juga skill. Iya, harus juga punya SIM, betul kata Nabahan ya. Karena jadi supir truk itu beda kayak supir mobil ya kan. Truk itu kan harus bisa menguasai jalan. Apalagi harus dari kota ke kota itu kan arusnya kan beda ya. Nah, itu contoh tenaga kerja terlatih. Ada juga menjahit ya kan. Terus dan montir juga itu kan perlu keahlian. Kayak gitu. Dan yang terakhir tenaga kerja tidak terdidik, itu yang bebas ya, tidak harus ada persyaratan kerja, contohnya buruh atau misalkan pekerja paruh waktu dan sebagainya. Dia bisa bekerja hanya mengandalkan fisiknya. Iya betul, tidak harus pinter, tidak harus pakaiannya bagus ya kan, tapi hanya bekerja tidak terdidik maksudnya. Dan selanjutnya ada tenaga kerja berdasarkan hubungan kerja. Ada formal dan juga informal. Formal itu pekerja yang di bawah perusahaan atau di bawah PNS kayak guru, ASN, PNS, itu disebutnya tenaga kerja formal. Kalau informal itu kayak content creator atau artis ya kan, desainer, itu kan informal, tidak terpaku terdalam aturan. Kayak gitu. Jadi terdidik tenaga kerja formal dan informal. Ada satu lagi anak-anak, yaitu tenaga kerja berdasarkan sifat pekerjaan, fisik dan non fisik. Contoh, ada yang bisa kasih contoh tenaga kerja fisik? Tenaga kerja fisik yang mengandalkan fisiknya. Ya, atlet, betul sekali, itu kan harus mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat, betul. Oke, thank you Reza. Ada satu lagi yaitu tenaga kerja non fisik, yaitu berdasarkan akademiknya, yaitu biasanya pekerja kantoran ya. Dia bisa berapa jam duduk saja ya kan di komputer, tapi otaknya terus bekerja, nggak berhenti kayak gitu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bertanya. Ya, boleh Nabhan. Apakah akuntan termasuk non fisik? Ada yang bisa jawab sebelum saya jawab? Bingung ya? Ya, ayo silakan. Non fisik, betul, karena akuntan itu kita kerjanya di kantor ya, atau sebagai admin juga kan ya, sebagai akuntan ya. Jadi hanya duduk di kantor dan mengerjakan di depan komputer. Oke, thank you Nabhan untuk pertanyaannya, bagus ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia. Ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Apa sih angkatan kerja itu? Kalian asing tidak dengan kata angkatan kerja? Asing tidak? Asing. Asing. Oke, mari kita bahas. Angkatan kerja adalah orang yang bekerja dan pengangguran.
angkatan kerja itu adalah usia produktif dari 17 sampai 60 tahun. Jadi kalian termasuknya ke dalam angkatan kerja atau bukan? Ya, so. Ya, masuk. Kalau misalkan Faiza anaknya Mr. Hudel termasuk angkatan kerja atau bukan? Tidak, betul. Karena disebutnya sebagai usia dini, betul sekali. Ada juga bukan angkatan kerja, ada pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Kenapa disebutnya bukan angkatan kerja? Walaupun usianya produktif? Karena pelajar, karena tidak sedang bekerja, tapi tidak juga pengangguran gitu, tapi ada tugas lain gitu. Jadi ibu rumah tangga itu bukan pengangguran ya, gitu. Nah, perbedaan ini penting untuk menghitung tingkat partisipasi kerja suatu negara supaya nasional itu atau negara itu bisa menilai lebih banyak usia produktif yang bekerja atau lebih banyak usia pengangguran. Supaya apa? Supaya bisa meningkatkan ekonomi nasional gitu untuk bisa membandingkan antara negara satu dengan negara lainnya. Indonesia termasuk negara berkembang atau negara maju ya? Berkembang, betul ya. Makanya masih banyak PR sekali gitu ya untuk Indonesia. Oke, nah sebelum kita menyelesaikan materinya, kita sekarang pembagian kelompok ya. Pembagian kelompoknya sama seperti di pertemuan sebelumnya. Untuk Ikhwan dan juga kelompok dibagi dua ya. Kita melanjutkan dari kelompok sebelumnya. Jadi ada 3 kelompok. Nah, di sini saya sudah menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian berdiskusi menggunakan informasi dari manapun ya, karena kan kita tidak hanya mengandalkan buku paket saja, bisa dari kehidupan kalian ataupun dari informasi yang terpercaya dan juga reliable. Silahkan. Ini tim 2 ya. Oke, silakan untuk membentuk timnya. Dibagi timnya dulu. Untuk yang tim 1 untuk bisa mendekat ke temannya. Iya, tim 2 juga dan juga tim 3. Silahkan. Oke, ini tim 1 ya. Silakan jangan lupa dikasih nama kelompok dan juga anggota kelompoknya. Oke. Boleh saya minjem pulpen? Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa ya. Silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ya ditanyakan.
yang melibatkan kecelakaan melibatkan kurang lebih 2.200 orang dan diterapkan di Bahan referensinya bisa dari buku paket ya, atau dari kehidupan kalian, atau bisa dari referensi lainnya juga boleh ya. Nanti dari hasil diskusi kalian silakan untuk dipresentasikan ya. Jadi bisa perwakilan, bisa 3 siswa yang ke depan. Jadi setiap kelompok itu memberikan 3 perwakilan saja untuk ke depan untuk menyampaikan dari pembahasan materi kalian, dari hasil diskusi kalian ya. Aman, Nota? Aman, oke. Mengatasi terjadinya Aman, Musda?
Iya, ini ya banget. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas diskusinya? Belum. Aman ya berarti ya? Ini yang bukan. Oh yang aman Ikhwan? Aman, Miss. Oke, silakan dilanjutkan. Oke. Apa? Kolom itu yang dari khas Tasik ya? Kolom gelis? Nggak apa-apa tulisnya kolom gelis aja, kan memang identiknya kolom gelis, iya. Boleh tuh. Pengrajin termasuk sektor. Sektor apa? Ya, sektor Iya betul. Itu berarti sektor itu kayak di bidang apa? Di bidang kesenian, di bidang telekomunikasi, di bidang apa kayak gitu. Kerajinan kan biasanya kan kalau kolom gelis. Ayo, ada sektor apa saja ya yang ada di Kota Tasikmalaya? Sektor yang yang bisa meningkatkan perekonomian. Ya, kolom pakai E. Sudah beres? Oke, silahkan disiapkan ya siapa yang jadi moderatornya, siapa yang menjadi perwakilan yang ke depannya, kemudian siapa yang mempresentasikan, menyampaikan materi, dan juga sebagai notulen. Ya, siapkan hanya 3 perwakilan saja.
yang tidak sesuai dengan materi yang bakal dari kerja. Hal ini jangan lihat dari tidak sesuai. Sudah? Sudah disiapkan perwakilan timnya? Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu ya untuk presentasi. Boleh, silakan untuk perwakilannya. Ada yang jadi moderator, ada yang jadi notulen, dan juga penyampaian materinya. Silakan. 5 menit. 5 menit ya untuk presentasinya, menyampaikan materinya. Oke, satu lagi siapa? Oke, silahkan. Silahkan perkenalan untuk siapa jadi siapa, kemudian penyampaian materi, kemudian sesi tanya jawab. Seperti itu alurnya. Perkenalkan, saya sebagai moderator. Di sini saya akan membawakan pemateri-pemateri untuk menjelaskan, menyampaikan kepada teman-teman. Di sini di samping saya ada pemateri dan di sampingnya lagi ada notulen plus pemateri. Oke. Jadi kita akan membawakan materi mengenai kerjaan, hasil kita berdiskusi dan mencari dari berbagai sumber, dari buku hingga pertanyaan yang sudah tersimpan lama. Kepada penjelas pertama ya, silakan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ketenaga kerjaan. Ya. Ketenaga kerjaan adalah segala atau sesuatu hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah. Yang dimaksud dengan sebelum itu contoh dari umur 0 sampai 16. Betul. Kalau misalkan selama itu dari umur 17 sampai 60. Kemudian untuk sesudah itu dari umur 60 sampai pada ruang Ya. Yang mencakup angkatan kerja yang mencakup dari umur 17 sampai 60. Oke. Itu dari penjelas pertama kita. Lalu saya akan lanjutkan oleh penjelasan yang kedua. Jadi saya menjelaskan apa itu kerja tenaga kerja terlatih, tenaga kerja terdidik, dan yang tidak terdidik. Untuk tenaga kerja yang terdidik itu misalnya lulusan S1, S2, S3 bekerja sebagai misalnya dari arsitek, menjadi guru, menjadi bisa pemerintahan. Nah, untuk tenaga kerja yang terlatih, contohnya seperti supir truk yang tadi saya sebutkan di awal, terus sebagai atlet, sebagai apalagi petani misalkan, dan juga yang non terdidik itu seperti buruh-buruh yang freelance, waktu kerjanya juga membantu rumah tangga, jadi baju. Oke, bagus sekali Reza. Silahkan untuk teman-temannya bisa mengajukan satu pertanyaan ya. Silahkan. Mau dari kelompok berapa? Silahkan kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaannya. Boleh? Kelompok 2, ini kelompok 3. Boleh, silahkan. Oh, boleh Najwa, silahkan. Pertanyaannya? Saya perkenalkan, saya Najwa dari kelompok 2. Ya. Pertanyaan saya, apa hak pekerja berdasarkan undang-undang? Oke. Apa hak pekerja berdasarkan undang-undang? Oke. Kami simak pertanyaannya. Silakan ingin bertanya lagi. Hanya satu pertanyaan saja untuk ya.
bisa dijawab menggunakan bahasa kalian saja. Karena kan kalau untuk berdasarkan undang-undang harus pemahamannya dulu ya. Harus lebih referensi yang lebih banyak dulu. Boleh? Disilakan pertanyaannya dan juga jawabannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan dari Najwan, apa hak pekerja menurut undang-undang? Hak pekerja menurut undang-undang. Oke, saya ralat ini menurut kami karena kami belum ngecek undang-undang ini. Jadi sekira tidak puas mohon izin. Menurut kami haknya para pekerja selain mendapatkan gaji yang layak, juga mendapatkan tempat bekerja yang nyaman. Oke, good. Itu menurut kami. Itu sekian, terima kasih telah bertanya. Mohon maaf jika kurang puas dalam jawaban kami. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1 atas penjelasan umum mengenai ketenagakerjaan dan sedikit penjelasan singkat mengenai kerja terdidik, terlatih dan tidak terdidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak ya untuk tim 1 telah memberikan penjelasan mengenai apa itu tenaga kerja terdidik, kemudian apalagi tenaga kerja terlatih dan juga tidak terlatih. Nah, untuk kelompok 1 sudah sangat baik sekali ya, sesuai dengan job desk-nya. Ada notulen yang menulis pertanyaan, kemudian pemateri dan juga moderator penyampaiannya sudah baik. Hanya sedikit saran saja dari saya untuk lebih luas lagi penyampaian materinya. Jadi tadi sudah baik memberikan contoh-contohnya ya. Tapi untuk penjelasan dari pengertian dan sebagainya itu lebih ditingkatkan lagi. Tapi good job untuk tim 1. Oke, kita lanjut ke tim 2. Silahkan untuk perwakilan 3 anggota saja untuk menyampaikan materi dari hasil diskusi kalian. Perkenalkan nama, siapa sebagai siapanya dan juga penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Eka Sukma. Di sini saya sebagai moderator dan saya Fedra Sandi sebagai pemateri dan Oke. Oke, baik pemateri. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketenagakerjaan versi kelompok saya. Oke. Ketenagakerjaan adalah strategi atau suatu upaya untuk mengatasi terjadinya pengangguran dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja masyarakat. Kemudian di tenaga kerja juga terdapat beberapa tingkatan usia produktif untuk bekerja. Yang pertama dari 0 sampai 16 yang dimana itu belum diwajibkan atau belum diwajibkan untuk bekerja. Kemudian dari usia 17 sampai 60 itu dapat sudah diwajibkan untuk bekerja. Dan dari 60 sampai selanjutnya atau bisa dibina manusia itu tidak diwajibkan untuk bekerja. Ada lagi? Kemudian dengan tadi dari studi kasus yang diberikan oleh Miss Dea itu adalah tentang penurunan tingkatan pengangguran yang terjadi di Kota Tasikmalaya. Dan di situ juga diceritakan adanya adanya penyediaan lowongan kerja atau yang disebutkan yaitu job fair. Namun itu belum belum bisa untuk menutupi semua pengangguran karena disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya
eh, salah satunya dengan adanya persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh suatu perusahaan yang tidak sesuai dengan minat atau para pencari kerja. Oke, untuk kota jadi notulen ya? Ya, oke. Ada lagi? Sudah. Kemudian, jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Silakan dari kelompok 1, Reza ya. Silakan, pertanyaannya Reza. Apa solusinya untuk para pengangguran yang masih yang terus-terusan ditolak kerja? Oke. Pertanyaannya bagus, Reza. Silakan jawab. Oke, jadi pertanyaan kami izin bertanya, tapi kalau misalnya kami izin menjawab, maaf, Oke. kami izin menjawab, tapi kalau misalnya belum puas atau yang tidak puas dengan jawabannya, mohon maaf. Solusi yang kami dapat, kita mengajukan atau yang mensarankan untuk suatu perusahaan tidak menentukan persyaratan-persyaratan yang jauh atau tidak sesuai dengan peminat atau para pencari kerja. Oke, sudah puas dengan jawabannya Reza? Oke, silakan tutup. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you untuk kelompok 2 ya. Tadi betul sekali karena menjelaskan mengenai isi dari studi kasus ya. Karena kan di sana saya telah memberikan studi kasusnya ya kan, di mana bahwa Kota Tasikmalaya atau Wali Kota Tasikmalaya itu siapa? Bapak Filman ya, telah memberikan job fair di bulan Agustus tahun 2025. Untuk apa? Yaitu untuk mengatasi pengangguran. Tetapi ketika kita melihat datanya ternyata masih banyak tingkat pengangguran di Kota Tasikmalaya. Karena saat ini kita sedang ada di Kota Tasikmalaya ya. Jadi perlu adanya peningkatan lagi ataupun strategi yang perlu ditingkatkan untuk mengatasi pengangguran dari versi kelompok 2. Jadi sudah bagus sekali kelompok 2. Oke, kita terakhir nih masuk ke kelompok 3. Silakan berikan 3 perwakilan untuk maju ke depan. Siapa yang jadi moderator, notulen, dan juga pemateri. Boleh. Silakan teman yang lainnya siapkan pertanyaannya ya, jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil presentasi kami, hasil diskusi kami. Saya Najwa sebagai moderator dan Reza sebagai pemateri dan Adi sebagai notulen. Untuk pemateri juga kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Tenaga kerja adalah orang yang sudah memiliki pekerjaan, angkatan kerja orang yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan, dan pengangguran adalah orang yang tidak atau sedang mencari pekerjaan. Terus, di sini saya ada setelah berdiskusi dengan teman-teman saya, sektor apa saja di Tasikmalaya yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja? Jawabannya ada akuntan, pertanian, pedagang, dan pengrajin. Karena selama kami berdiskusi, dilihat dari keadaan Tasikmalaya banyak sekali bank yang saya lihat. Jadi banyak juga lahan-lahan subur di Tasikmalaya, jadi cocok untuk sektor pertanian. Sektor Tasikmalaya terkenal dengan kota pengrajin. Iya, betul. Jadi sangat cocok. Selanjutnya, solusi jangka panjang yang bisa dirancang oleh pemerintah atau masyarakat agar angka pengangguran berkurang. Yang pertama, menambah lowongan kerja serta memudahkan kriteria dan persyaratan lowongan kerja yang disediakan. Oke, good. Jadi
tidak terlalu sulit persyaratannya, nggak perlu seperti yang tadi Miss Dia katakan seperti tinggi badan, tinggi itu sebenarnya nggak terlalu penting, yang penting itu skill, rajin, attitude. Oke. Sudah ada lagi? Sudah? Sudah? Oke, silakan lanjut moderator untuk memberikan pertanyaan. Silakan, ada yang masih bingung atau ingin bertanya? Boleh? Tim 2 tadi belum bertanya nih, ayo silakan. Ada yang ingin tanyakan tidak? Atau sudah cukup jelas? Oke, Nabhan, silakan. Mohon izin bertanya dari kelompok 1, persentasenya lebih besar menjadi seorang petani atau menjadi seorang pengrajin menurut kelompok B? Silahkan dijawab. Pertanyaan itu lebih besar potensi sebagai petani atau pengrajin nih di kota Tasikmalaya menurut versi kalian? Lebih banyak pesawahan kah atau lebih banyak pengrajin? Silahkan dijawab. Baik, menurut saya sama 50-50 karena lahan untuk bertani seperti sawah, lahan subur itu banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan lahan pertanian. Juga di akuntansi karena dikasih bagian kota itu banyak sekali bank, di bank BRI, bank BCA, bank BNI dan lain-lain, itu banyak sekali. Oke, sudah cukup puas dengan jawabannya? Pengrajin. Oke, pengrajin. Kenapa? Bukan. Iya. Jadi? Ya, balance antara petani dan pengrajin. Karena Tasik adalah kota pengrajin. Saya ini loh miskin. Nggak apa-apa, boleh. Gimana? Saya kan orang Bandung, Oke. ya ke Tasik. Bandung ya, jadi boarding kan ya di sekolah? Saya dari Bandung yang ke Tasik, terus melihat kota Tasik sangat berbeda dengan kota Bandung. Karena Tasik banyak sekali pengrajin. Jika saya pergi jalan di Haji Nizam Mustafa, Iya. itu banyak sekali yang Hasil dari karya kota Tasik ya? karya kota Tasik. Berbeda saya dengan Bandung. Oh, oke. Jadi balance antara pertanian dan pengrajin. Oke. Gimana, sudah cukup puas? Cukup puas. Oke, silakan bisa ditutup. Thank you, Tessa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah, teman-teman. Oke, luar biasa sekali ya untuk kelompok 3 ya kan. Tadi membahas mengenai sektor apa saja yang unggul di kota Tasikmalaya. Tadi itu ada menjawab akuntan, pertanian, pedagang, dan juga pengrajin. Betul sekali, akuntan. Kalian bisa lihat ya kalau ke daerah jalan iya, Sutsen juga ya, itu banyak sekali perbankan. Ada perbankan pemerintah, swasta, dan juga bank campuran. Kemudian kalian bisa lihat juga pertanian ya. Di sini ada yang daerah Kota Baru rumahnya air ya. Nah, kan bisa lihat ya di daerahnya itu masih banyak persawahan ya kan. Berarti kota Tasik itu masih unggul di bidang pertanian. Kemudian ada pedagang otomatis dan juga ada pengrajin. Betul sekali teman-teman. Coba kalau kalian tahu itu kerajinan apa saja yang diandalkan di kota Tasikmalaya. Ya, Reza. Payung gelis, betul sekali. Kolom gelis. Ada satu lagi, ada yang tahu? Bordir. Iya, betul sekali. Bordir mukena. Iya, itu adalah keunggulan pengrajin dari kota Tasikmalaya. Nah, bagus sekali, beri tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Sudah melaksanakan presentasi dengan baik dan juga lengkap ya. Nah, jadi kita akan umpan balik ya mengenai materi kita hari ini. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh anak-anak semuanya bahwa tenaga kerja itu ada 3. Tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terlatih. Kemudian juga sektor-sektor sesuai dengan studi kasus ya. Sektor apa saja yang mau di kota Tasikmalaya ada banyak ya.
kemudian cara mengatasi penganggurannya juga ya, dan juga cara mengatasi banyaknya kriteria dan juga persyaratan untuk kerja. Kita sudah bahas mengenai ketenaga kerjaan dan juga permasalahan di Kota Tasikmalaya. Nah, gimana nih dari teman-teman? Saya ingin ada 2 perwakilan yang bisa memberikan dari hasil presentasi tadi. Coba silakan dari Ahwat 1, dari Ihwan 1. Mau siapa dulu? Boleh? Hasil kesimpulan tadi presentasi aja. Boleh, ayo silahkan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pertama kita membahas tentang ketenagakerjaan sampai sekarang, saya dapat mengambil kesimpulan dengan kita sebagai pelajar, walaupun sudah memasuki kategori usia produktif untuk belajar, tapi dengan waktu yang sangat mendukung kita belajar, kita baiknya lebih mencari informasi-informasi tentang dunia kerja. Supaya apa? Supaya suatu saat nanti kalau misalnya kita sudah siap dengan bekerja, kita nggak kaget gitu. Iya, betul sekali. Oke, thank you Tri Ayu. Satu lagi dari Ihwan, saya ingin ada perwakilan. Boleh Reza, silakan memberikan Yang kesimpulan yang bisa saya ambil, ya. jadi Itu ya dari hasil diskusi kita sekarang. hasil diskusi kita. Karena banyak di Tasik, misalkan yang kata kelompoknya desa tadi, Ya, betul. banyak peluang pekerjaan dari sektor pertanian, dari pengrajin, sama akuntan. Jadi yang bisa saya ambil dari itu bahwa pada saat usia kita masih pelajar, kita harus lebih berpikiran luas tentang pekerjaan dan melatih soft skill atau skill kita, agar ketika kita sudah menginjak usia 17 tahun, yaitu usia produktif ya, usia kerja ya. Jadi kita tidak terlalu bingung gitu. Iya. Langsung ke misalkan sudah mengikuti pertanian dari sekolah belajar. Jadi pas keluar siapa tahu punya sawah 5 hektar. Iya, amin ya. Oke, betul sekali ya. Thank you Tri Ayu dan juga Reza ya atas mengenai kesimpulan hasil belajar. Nah, jadi betul sekali solusi cara mengatasi pengangguran, apalagi kan sekarang sekalian SMA, sudah lulus SMA, siap-siap untuk kerja atau kuliah ya sebentar lagi ya. Nah, cara mengatasi penganggurannya daripada kita terlalu fokus dengan banyaknya persyaratan ya kan, karena tinggi badan itu kan sudah dari lahir ya, kita nggak bisa oke kita harus latihan jadi tinggi, tapi kan tetap ya itu kan sudah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagainya. Jadi cara mengatasi penganggurannya kita bisa membuat lapangan pekerjaan, betul sekali, yaitu dengan entrepreneur. Daripada kita fokus untuk kerja di orang lain, lebih baik kita membuat usaha sendiri, ya kan? Bahkan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kita itu berfokusnya jangan harus kerja di orang, tapi kita harus gimana caranya kita bisa membuka lapangan usaha. Itu salah satu dari cara mengatasi pengangguran. Oke. Sudah selesai mengenai materi ketenaga kerjaan kita hari ini. Untuk mengetes pemahaman kalian, tadi kan sudah ada pretest ya. Nah, sekarang kita akan melakukan post testnya. Oke, silahkan dikerjakan ya. Melengkapi dari hasil pretestnya. Ini silahkan.
Oke, silakan. Yang sudah bisa dikumpulkan ya. Silakan di estafet ke depan. Oke, karena kan tadi pretest masih cukup bingung ya, jadi saya kasih waktunya lebih lama, tapi kalau post test kalian sudah lebih paham, supaya jadi bahan penilaian saya. Silakan di estafet. Oke, silakan. Ikhwan dan Ahwat. Sudah? Ikhwan sudah? Sudah nih. Oke, thank you. Ahwat sudah? Oke. Sudah dikasih nama semua ya? Sudah. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, saya ada refleksi dulu ya di depan. Silakan kalian untuk jawab secara bersama saja, oke? Oke, ini dia. Refleksi bersama. Silakan up dulu, kemudian jawab ya. Hal baru apa yang saya pelajari hari ini? Ada? Oke, silakan Tessa. Hal baru apa nih yang Tessa baru dapatkan di pertemuan hari ini? Ternyata mencari kerja gak semudah itu. Oke, betul. Ternyata cari kerja itu nggak semudah itu. Padahal Tessa belum lulus SMA ya, tapi sudah memikirkan dan rumitnya sistem pekerjaan saat ini. Oke, good. Thank you Tessa. Lanjut lagi, refleksi bersama. Bagian mana dari materi ketenagakerjaan yang paling kamu pahami? Ada yang bisa? Oke, Ayu, silahkan. Solusi mengatasi pengangguran. Solusi mengatasi pengangguran yang paling mudah dipahami. Salah satu solusinya apa tadi? Menyediakan lowongan pekerjaan. Menyediakan lowongan pekerjaan. Daripada kita kerja di orang lain, lebih baik kita membuat lapangan pekerjaan. Oke, good. Tri Ayu, ada lagi teman-teman. Refleksi bersama. Nah, kalau tadi itu yang paling mudah dipahami, kalau sekarang yang paling sulit dipahami, bagian mananya? Ayo, ada yang bisa? Atau mudah semua? Oke, Nabhan. Paling membingungkan bagi saya itu di cara mereka, cara perusahaan, kenapa memberikan persyaratan yang begitu detail. Iya, betul ya, memberikan persyaratan yang begitu banyak sekali ya. Nah, makanya sekarang ada peraturan baru dari pemerintah untuk menghapus beberapa kriteria persyaratan seperti tinggi badan ya kan dan sebagainya. Betul sekali. Kemudian refleksi bersama. Bagaimana cara kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Apa nih yang bisa kamu dapatkan dari pertemuan materi hari ini? Silakan Haudi. Oh, Reza, boleh Reza. Nah, ini jadi kita lebih mengasah skill-skill kita dan perbanyak belajar. Perbanyak belajar, makanya jangan malas ya, jangan sampai ada yang telat datang, jangan sampai ada yang absen. Betul sekali ya, karena mendapatkan ilmu itu bisa berpengaruh positif buat nanti kita kerja. Mungkin kerasanya nggak sekarang, tapi nanti suatu saat nanti. Kemudian mengasah soft skill dan hard skill kita. Nah, di sekolah kita ya kan ada tahfidz, informatika dan juga Inggris. Iya, jangan salah loh, sekarang itu untuk mendapatkan pekerjaan itu banyak sekali syarat harus bisa bahasa asing. Nah, di sini kan di sekolah kita ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu harus jadi keunggulan kalian kayak gitu. Oke, good. Reza, next. Apa kegiatan yang paling kamu sukai dari pembelajaran kita hari ini dari mulai awal sampai akhir? Nafis, boleh? Diskusi bersama, luar biasa sekali ya. Berarti Nafis itu lebih suka diskusi ya daripada belajar mandiri ya. Oke, good. Dan satu lagi, refleksi akhir. Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham tentang materi ketenagakerjaan? Nextnya nih, apa yang akan kamu lakukan mengenai untuk mengaplikasikan materi ketenagakerjaan? Ada yang bisa? Silakan Ashwa. Apa yang akan kamu lakukan? Iya. Lebih paham tentang tenaga kerjaan. Iya. Dan lebih ditingkatkan lagi belajarnya tentang tenaga kerjaannya.
Iya betul, lebih dicari lagi ya data-datanya. Kalian itu kan sekarang mudah sekali untuk mendapatkan informasi ya, tidak hanya dari buku ya kan, bisa dari internet, dari jurnal, mencari lebih, oh tingkat pengangguran saat ini sekian, yang sudah bekerja sekian dan tidak bekerja sekian gitu ya, untuk menambah wawasan kalian. Oke, thank you semuanya yang sudah menjawab refleksi hari ini. Oke, kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Kita masih ada pembahasan mengenai materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Iya, jadi ada perbedaan ya mengenai pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi. Di sini saya akan memberikan sedikit materi mengenai pertumbuhan dan pembangunan, apa itu perbedaannya. Kalau misalkan pertumbuhan ekonomi itu kita hanya fokus di bidang ekonominya saja, sektor ekonominya. Bagaimana perekonomian di Indonesia itu meningkat atau turun secara signifikan dari semua sektor. Sektor ekonomi, sektor budaya, sektor pendidikan, dan sektor lainnya. Tetapi kalau di bidang pembangunan ekonomi itu cakupannya luas. Kita melihat dari infrastruktur di Indonesia seperti apa. Apakah sudah maju atau masih banyak jalanan yang dari tanah dan sebagainya. Kemudian kita lihat juga dari pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesianya. Apakah mayoritas dari pendidikan di Indonesia sudah layak atau belum ya? Tapi kan di kenyataannya masih ada yang bangunannya, fasilitasnya, kemudian pendidiknya juga masih kekurangan untuk mendapatkan kualitas pendidikan. Kemudian kita lihat dari sektor apa lagi? Dari sektor kesehatan ya. Kita bisa lihat ya dari kemarin ada COVID-19 itu terjadi tahun berapa? 2019 ya. Gimana caranya nih setiap negara mengatasi permasalahan COVID-19 tersebut ya kan? Kalau negara maju dia bisa langsung mengadakan vaksin ya. Tapi kalau Indonesia harus mengorbankan dulu. Iya, harus ada beberapa korban dulu ya, karena Indonesia masih harus menganalisis dulu nih gimana cara mengatasi COVID-19-nya. Entah itu isolasi kah, atau penggunaan masker, dan lain sebagainya ya. Dan juga di berbagai sektor, apalagi sekarang yang sedang ditinggikan itu adalah sektor budaya ya. Banyak sekali pariwisata yang ada di Indonesia. Ada yang bisa kasih contoh wisata apa saja yang sangat diincar oleh wisatawan? Ya, Pink Beach. Di mana itu? Saya nggak. Di Nusa Tenggara Barat. Oh, Nusa Tenggara Barat. Wow, bagus ya. Saya baru tahu bahkan dari Reza. Ada lagi wisata apa? Bali, iya tentu ya. Bali itu menjadi ikoniknya Indonesia. Banyak sekali budaya yang masih sangat kental. Iya, betul sekali. Mus, ada yang bisa kasih contoh? Bisa Raja Ampat, betul sekali ya, luar biasa sekali ya. Kalau di Raja Ampat tuh mungkin kalau di negara lain kan musim salju ya kan, musim gugur, jadi tidak bisa merasakan daerah pantai dan juga lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia bisa merasakan, dan bahkan banyak sekali ya pesisir pantai, dan juga ada Yogyakarta, Bandung, dan lain sebagainya ya, yang bisa didatangkan oleh wisatawan. Oke, untuk materi hari ini kita berikan kesimpulan bersama ya. Silakan, ada yang bisa ngasih kesimpulan untuk materi hari ini? Ayo barangkali mau ngasih kesimpulan hari ini mengenai pembelajaran secara keseluruhan mengenai materi hari ini. Oke. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui tentang pengertian dari ketenagakerjaan, dari solusi mengatasi pengangguran, dan mengetahui tentang usia produktifnya bekerja. Kemudian ada tenaga kerja, angkatan kerja, dan lain sebagainya. Oke, beri tepuk tangan untuk Tri Ayu yang telah memberikan kesimpulan hari ini. Baik, kita sekarang simpulkan bersama ya, bahwa ketenaga kerjaan itu adalah kunci dalam
pembangunan ekonomi. Kemudian, masalah pengangguran dan sistem upah dapat ditangani secara adil dan efisien. Dan juga pendidikan, pelatihan, dan penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas dalam membangun tenaga kerja yang produktif dan sejahtera. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Supaya kita selalu belajar, selalu semangat ya. Dan juga dihindarkan dari segala macam mara bahaya. Oke, kita tutup saja untuk pertemuan hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh KM. Silakan Nafis untuk pimpin doa penutupnya. Kita belajar, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya, setelah ini langsung masuk lagi ke pembelajaran selanjutnya. Jadi jangan ada yang bolos, jangan ada yang miss, izin ke WC tapi nggak pulang-pulang. Jangan ada yang jajan ke kantin ya, karena belum waktunya jam istirahat. Silakan untuk stay di kelas. Kalau misalkan belum ada gurunya bisa tanyakan ke kantor ada ada gurunya atau tidak. Kalau tidak ada, pokoknya stay di kelas, silakan belajar atau diskusi bersama temannya ya. Kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya dalam penyampaian materi hari ini masih terdapat kendala, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan juga kesalahan itu hilafnya datang dari saya. Ya, untuk apabila ada salah atau keliru bisa nanti disampaikan ke saya ya, karena itu menjadi evaluasi dan juga bahan untuk saya lebih baik lagi gitu ya. Oke, kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, thank you semuanya. Makasih banyak ya.